Halo Mas Eko, Halo, ini kita mulai wawancara ya Mas. Makasih oke. Mas udah ngasih waktunya buat kita. Boleh perkenalan nggak Mas? Nama, profesi, lalu jabatannya yang ada di kala krisis. Ya, jadi pertama-tama kenalin aku Mahendra Eko Saputra. Di sini dulu di kala krisis aku sebagai koordinator pusat dari kala krisis di bawah project leadernya. Sekarang aku sebagai dokter muda di Fakultas Kedokteran UNER. Oke, oke. Terus kita langsung masuk aja lagi kali ya ke pertanyaannya. Mulai dari yang Oke. pertama deh. Eh, Berapa lama sudah masuk di organisasi itu ya, kayak? Kalau boleh tahu. Untuk di kala krisis ini dulu kita bentuk mungkin sekitar di saat awal-awal pandemi ya, mungkin sekitar bulan Maret atau April itu mulai kita bentuk idenya, kita konsepkan mungkin baru aktif sekitar bulan April atau Mei mungkin. Oh, Jadi ya sampai sekarang kita sekitar hampir setahun kurang. oke, oke. Eh, Gimana sih kisah, mungkin ada bisa diceritakan gitu pengalaman-pengalaman setelah melakukan crowdfunding gitu, yang berhasil dan yang bisa dibilang mungkin ya pasti Sangat semuanya membantu. berhasil sih. Cuma kan ada yang bisa berhasil, sangat berhasil, kayak booming banget gitu penggalangan dananya, sama yang mungkin cukup sesuai dengan kriteria minimalnya yang pertama gitu ya. Ya, jadi kalau sebagai crowdfunding kebetulan kita ini kan apa ya, bisa dibilang project yang baru juga dan berawal karena eh, waktu itu kami sadar kalau kami punya porsi peran masing-masing kan. Nah, waktu itu kami baru bisa bantunya adalah dengan membantu mengumpulkan dana yang nantinya dana itu nanti kita gunakan yang pertama buat kelengkapan APD di mana waktu itu sangat susah banget kan nyari APD, belinya mahal, nyarinya susah, terus ketersediaan buat garda terdepan waktu itu juga masih susah. Terus selain APD juga kita arahkan ke nutrisi karena waktu itu juga kami mendengar kalau untuk kebutuhan nutrisi itu agak kurang juga dan kurang sesuai sama beban kerja yang didapat pada waktu itu. Jadi kami arahkan ke sana. Nah, untuk indikator keberhasilan waktu itu kami eh, nggak terlalu mematok sih, cuma kami melihat antusiasme dari masyarakat itu cukup tinggi ya. Bahkan di awal-awal itu kami langsung bisa dapat APD itu banyak banget sampai kita harus meminjam gedung di kampus itu mungkin sekitar 2 ruangan penuh hanya untuk APD. Jadi untuk antusiasme aku rasa sih cukup tinggi waktu itu. Jadi nggak terlalu mengalami kendala yang berarti. Oh gitu. Berarti kalau misalkan untuk organisasinya sendiri ini terkait atau ada hubungannya dengan kampus berarti ya? Waktu itu kami independen, cuman karena pada akhirnya kita ngajak kerja sama BEM kampus, walaupun nggak terlalu mendalam, hanya sebatas ini formalitas. Jadi bisa mempermudah akses ke kampus, tapi intinya tetap ini di luar dari kampus. Jadi kita tetap berusaha untuk se-independen mungkin. Oh begitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman saya. Richard, Mas, ini organisasinya ini udah berdiri berapa lama sih, Mas? Udah berapa tahun gitu mungkin? dari Maret kemarin ya Mas, 2020. Iya, Oh, sekitaran itu. Aku lupa tanggal pastinya. oh, ya udah Mas. Langsung aja Mas. Gimana yang lain?
sistem kerjanya pas COVID itu gimana, Mas? Maksudnya gimana ya? Susah penyalurannya atau semisal kalau mau nyalurin itu harus pakai APD, harus yang lengkap gitu atau gimana, Mas? Oh, enggak. Jadi kalau alur kerjanya waktu itu kita kan ada humas nih, humas yang tujuannya buat eh, gembor-gemborin kalau kita ini ada open donation, terus tujuan kita apa, target kita siapa. Jadi dari humas nanti kita dapat kontak nih beberapa, dan dari humas nanti bakal diarahkan juga ke bendahara, ada yang khusus nerima. Jadi kita nerima bisa berupa uang waktu itu atau dalam bentuk benda langsung, bisa dia APD atau makanan atau nutrisi, bentuk nutrisi yang lain. Nah, terus untuk penyalurannya waktu itu kita bentuk ada 2 tingkatan. Yang pertama itu di pusat di Surabaya, itu ya ke beberapa rumah sakit rujukan COVID. Terus waktu itu ada juga yang di tingkat wilayah, itu kita buka sekitar daerah Gresik sama Sidoarjo. Nah, waktu itu juga kita kerjasama sama yang namanya NGT dari Jakarta, Nutrisi Garda Terdepan. Itu mungkin bisa kalian search juga, karena kita waktu itu kebetulan satu visi, satu tujuan, jadi kita saling membantu dalam pelaksanaannya. Untuk selama penerjunan bantuan itu sih nggak ada kendala yang berarti, karena kita waktu itu sebelum kita naruh bantuannya itu kita udah menghubungi masing-masing humas dari rumah sakit. Jadi kita sudah dapat arahan untuk diturunkan kemana, terus bertemu siapa, terus kira-kira apa aja yang mereka lebih urgent butuhkan, kayak gitu. Jadi semuanya sudah terdata dan ketika penerjunan pun alhamdulillahnya lancar. Kalau misalkan kalau lagi crowdfunding begitu itu mungkin lagi penyerahan dana yang sudah dikumpulkan atau material-material yang sudah dikumpulkan itu kira-kira ada berapa anggota ya yang pergi menyerahkan gitu, pergi ke rumah yang didonasikan? Oh ya, jadi kalau untuk penerjunan bantuannya itu dulu kita pakai sistemnya volunteer. Nah, kebetulan karena waktu itu kampus FK itu juga lagi vakum, jadi kita bisa dapat beberapa volunteer yang diwakili oleh masing-masing angkatan di FK waktu itu. Jadi kita susun kayak jadwal piket harian gitu. Jadi itu kita membebaskan berapa orang yang bisa datang. Cuman untuk hari itu kita kasih target nih, misal hari Senin kita ngasih ke Sutomo, terus misal ke RSUD Suwandi dan lain-lain, itu nanti bawanya apa aja, terus kira-kira butuh berapa mobil sama butuh berapa orang, nanti dari volunteer angkatan itu yang nanti menyesuaikan masing-masing. Ada mungkin ada tips gitu cara mengatur anggota-anggota atau volunteer-volunteernya gitu. Kan pasti nggak sedikit, pasti banyak gitu volunteer yang ikut gitu kan. Kalau dari aku pribadi sih lebih ke ini ya, kita menjelaskan apa tujuan sama visi kita, dan kalau aku rasa selama kalau niat kita itu baik, selalu ada aja jalannya gitu. Kayak ya mungkin ada kendala satu dua, tapi bukan yang sampai mengganggu kelancaran dari proyeknya sih. Oh, begitu. Mas, Ada lagi? duluan. Enggak apa-apa. Dulu nih. Mas, kalau aku mau nanya, ini membuat workplace untuk pekerjaan seperti crowdfunding itu cara penyalurannya itu gimana sih Mas, kalau boleh tahu? Cara Cara penyaluran penyaluran apa ini? tadi udah dijelasin nggak sih? Tapi yang workplace itu loh, gimana Yang maksudnya? workplace-nya. Maksudnya gimana nih waktu? Maksudnya tuh gini Mas, kalau misalkan mungkin organisasinya ini ada kantor gitu kan atau ada base camp gitu. Itu kan pasti ada suasananya. Nah, cara menciptakan suasana yang nyaman gitu buat para anggota-anggotanya di dalam base camp atau kantornya tuh gimana gitu. Mungkin ada suatu cara tertentu gitu. Oh, oke. Jadi
waktu itu awalnya kan proyek ini di ide dan dikonsepkan oleh aku sama project leadernya ini. Nah, terus dari sana kita nyari orang-orang yang sekiranya menurut kita itu kompeten gitu. Yang pertama kompeten, terus yang kedua itu paham sama apa yang bakal kita kerjakan. Jadi tahu apa nanti yang kira-kira bakal dihadapi. Terus yang ketiga, ya memang rata-rata sih orang-orang yang memang udah pernah kerja bareng sama kita. Jadi dari situ kita paham gimana nanti caranya tim building di situ, apa yang bisa dikasih, apa yang nggak cocok buat mereka, itu kita udah paham karena sebelumnya kita udah pernah kerja bareng di situ. Kira-kira gitu sih. Jadi apa ya? Untuk tim building mungkin nggak ada sih, lebih banyak bercandanya kali ya. Itu berarti volunteer-nya itu masa jabatannya setahun gitu atau pada hari itu aja atau gimana, Mas? Kalau dulu itu volunteernya sistemnya piket, jadi dia nggak terikat. Jadi selama ada yang bisa di angkatan itu, ya kita invite mereka. Tapi kalau nggak bisa, kita dari tim koordinator pusat sih biasanya disediakan backup. Kira-kira beberapa orang yang termasuk di tim inti buat nge-backup semisal ternyata jumlah volunteernya itu nggak cukup. Tapi selama ini sih mesti berlebih sih. Jadi mereka nggak terikat di kepengurusan, ya benar-benar cuma mereka ada waktu, mereka pengen berkontribusi, ya udah mereka datang. Mas mau tanya nih, ini organisasinya visi sama misinya apa sih Mas kalau boleh tahu? Kalau secara kata-kata aku udah lupa detailnya, tapi intinya di sini kita itu berusaha mengambil peran sesuai porsi kita masing-masing. Jadi sampai sekarang itu kami masih percaya kalau setiap orang itu pasti punya porsi perannya masing-masing. Nah, berhubung dulu itu di awal pandemi, kami sebagai calon tenaga medis ya, mahasiswa dan dokter muda di FK UNER, itu kan belum bisa untuk berkontribusi langsung ke rumah sakit, bantu menangani pasien COVID yang sampai dulu jumlahnya berlebih, fasilitasnya kurang. Nah, tapi dari situ kami nggak berdiam diri, kami sadar bisa kok kami berperan walaupun dalam bentuk yang lain. Salah satunya ya ini kami bentuk sebagai proyek kala krisis di mana dia berbasis crowdfunding dengan tujuan nanti membantu kelengkapan APD dan nutrisi dari tenaga medis itu. Jadi kami tetap ada perannya. Jadi kami nggak cuma bisa diem. Gitu. Berarti bisa dibilang itu salah satu inspirasi atau motivasi gitu ya buat membentuk organisasi penggalangan dana ini, gitu ya? Ya benar. Oke deh. Ada lagi yang lain mungkin? Ya, udah cukup. Makasih ya Mas Eko waktunya udah nyempetin buat wawancara. Sukses terus Mas. Semangat UNAS. Oke, makasih. Masih banyak Mas ya, Mas. sehat-sehat. Atau apapun. Bukan nggak kena corona ya Mas ya. Amin. Semoga sukses terus Mas. Ya, makasih Mas. Terima kasih Mas. Yuk. Terima kasih Mas.